Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia pola kalimat paling dasar dalam bahasa Jepang yang diambil langsung dari materi inti Mina no Nihongo bab 1. Anggap aja pola-pola yang bakal kita pelajari ini tuh ibarat fondasi sebuah rumah. Kalau fondasinya udah kuat, percaya deh, nyusun kalimat-kalimat yang lebih rumit ke depannya bakal kerasa jauh lebih gampang dan seru banget. Yuk kita mulai. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas mulai dari pola dasar positif, cara membuat kalimat negatif, kalimat tanya, penggunaan partikel mo, partikel no, sampai aturan kesopanan dengan nama. Oke, masuk ke bagian 1, pola dasar positif. Kalau kita perhatiin struktur dasarnya, bahasa Jepang itu sebenarnya logis banget loh. Rumusnya simpel. Kata benda 1, wa, kata benda 2, des. Nah, ada satu poin penting nih di karakter wa. Walaupun aslinya dalam huruf hiragana karakter ini dibaca ha, tapi khusus ketika dia berfungsi sebagai partikel penanda topik, bacanya berubah jadi wa. Ingat ya, dibaca wa. Partikel ini tuh tugasnya kayak ngasih tahu lawan bicara kita. Ini loh topik yang lagi kita bahas. Terus kita tutup kalimatnya pakai des atau dibaca des yang fungsinya sebagai predikat dan ngasih kesan sopan ke lawan bicara kita. Coba kita lihat gimana penerapannya di kalimat aslinya. Watashi wa Maike Mira desu. Watashi artinya saya. Nah, karena dia diikuti sama partikel wa, berarti saya inilah yang jadi topik kalimatnya. Terus langsung aja disambung sama namanya, Maike Miller. Dan ditutup pakai des. Gampang banget kan? Kita baru aja berhasil bikin pernyataan yang jelas dan pastinya sopan tentang siapa diri kita. Yang bikin seru tuh fleksibilitas dari pola ini. Tadi kan kata benda 2 isinya nama orang. Sekarang coba kita tukar pakai profesi. Misalnya kaishain, yang artinya pegawai perusahaan. Kalimatnya jadinya watashi wa kaishain desu. Lihat kan, polanya sama sekali nggak berubah. Kalian bisa ganti bagian itu pakai profesi kalian sendiri, kebangsaan, atau status apapun. Praktis banget. Lanjut ke bagian 2, mengubah kalimat menjadi negatif. Terus gimana kalau kita mau nyangkal sesuatu atau bilang bukan? Gampang, kita cukup buang desnya dan ganti pakai bentuk negatif. Ada 2 pilihan nih di sini. Kalau buat obrolan sehari-hari yang santai, kita biasa pakai ja arimasen. Tapi kalau kalian lagi di situasi resmi atau lagi nulis dokumen formal, pakainya dewa arimasen. Oh ya, satu catatan penting lagi. Perhatiin karakter ha di dalam kata dewa. Sama kayak partikel topik tadi, dia juga diucapin sebagai wa, bukan ha. Mari kita coba pakai pola negatif ini. Santosu-san wa gakusei ja arimasen. Santosu-san wa gakusei ja arimasen. Artinya, Saudara Santos bukan mahasiswa. Di sini kita bisa lihat kata gakusei atau mahasiswa langsung ditempel sama ja arimasen. Voila, kita baru aja berhasil mematahkan sebuah kalimat positif. Ini tuh ibarat alat pertolongan pertama yang esensial banget buat ngelurusin kesalahpahaman pas lagi ngobrol. Masuk ke bagian 3, cara membuat kalimat tanya. Buat nanya dalam bahasa Jepang, rahasianya cuma ada di satu suku kata ajaib ini, ka atau ka. Partikel ka ini nunjukin rasa nggak yakin atau penasaran dari si pembicara. Kerennya lagi, kita tuh nggak perlu repot-repot bolak-balik urutan kata kayak di bahasa Inggris. Ambil aja kalimat pernyataan biasa, taruh ka di ujung paling belakang, dan selesai. Udah jadi kalimat tanya. Tapi ingat, karena ini bahasa lisan, jangan lupa intonasinya dinaikin sedikit pas di akhir kalimat ya. Persis kayak kita lagi pakai tanda tanya pakai suara. Biar makin kebayang, kita lihat 2 skenario ini. Skenario pertama, kita nanya, Mira-san wa Amerika jin desu ka? Mira-san wa Amerika jin desu ka? Apakah saudara Miller orang Amerika? Kalau jawabannya iya, simple aja balasnya. Hai, Amerika jin desu. Hai, Amerika jin desu. Hai, ini kuncinya buat bilang iya. Nah, skenario kedua, Mira-san wa sensei desu ka? Mira-san wa sensei desu ka? Apakah saudara Miller guru? Kalau bukan, kita pakai iye atau iye, terus disambung sama pola negatif yang baru aja kita pelajarin tadi. Iye sensei ja arimasen. Iye sensei ja arimasen. Rapi dan konsisten banget kan? Lah, terus gimana dong kalau kita bener-bener nggak tahu siapa orang itu? Ya udah, kita tinggal ganti informasi yang pengen kita tahu itu pakai kata tanya. Contohnya nih, ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Siapakah orang itu? Kata donata atau donata di sini artinya siapa, tapi versi yang sopan.
Buat jawabnya, tinggal isi aja bagian yang kosong tadi pakai faktanya. Beliau, Saudara Miller. Kita cukup masukin informasi barunya persis di posisi kata tanya tadi. Bagian 4. Penggunaan partikel mo. Nah, untuk partikel mo, kuncinya ada di proses bongkar pasang. Kalau kita mau bikin kalimat dengan predikat yang sama persis kayak kalimat sebelumnya, kita nggak pakai partikel wa lagi. Sebaliknya, blok wa itu langsung kita copot dan kita ganti pakai partikel mo atau mo. Simple banget, substitusi langsung. Coba kita sandingin dua kalimat ini, biar kelihatan bedanya. Kalimat pertama, mirasang wa kaishain desu. Mirasang wa kaishain desu. Saudara Miller, pegawai perusahaan. Terus ceritanya kita tahu nih, kalau Saudara Gupta ternyata juga seorang pegawai. Jadi di kalimat kedua kita tinggal bilang, Gupta sangmo kaishain desu. Gupta sangmo kaishain desu. Partikel mo di sini ngebantu banget buat nyambungin dua fakta itu tanpa harus ngulang-ngulang penjelasan yang panjang. Obrolan otomatis jadi kerasa jauh lebih natural kan? Bagian 5, partikel no sebagai kepemilikan. Aturan partikel no ini gampang banget. Kalau kalian punya dua kata benda, selipin aja no di tengah-tengahnya. Jadi, kata benda 1, no kata benda 2. Fungsinya buat apa? Kata benda 1 yang ada di depan itu tugasnya ngejelasin kata benda 2 yang ada di belakangnya. Bisa buat nunjukin kepemilikan, kayak bukunya saya, atau nunjukin suatu kesatuan. Intinya, kata benda 1 itu ngasih detail yang lebih spesifik buat si kata benda 2. Biar nggak bingung, kita pakai contoh sebelumnya ya. Kita kan tahu tuh, Miller adalah seorang shain atau pegawai. Tapi pegawai di mana nih? Dengan nambahin partikel no, kita bisa gabungin nama perusahaannya, IMC, sama kata pegawai tadi. Jadinya, IMC no shain. Kalimat utuhnya jadi, Miller sangwa IMC no shain desu. Mira sangwa IMC no shain desu. Kata IMC di sini ngasih keterangan jelas buat kata pegawai, jadi dia bukan sekadar pegawai acak, tapi secara spesifik adalah bagian dari perusahaan IMC. Konteksnya jadi dapat banget. Terakhir, bagian 6. Kesopanan menyebut nama orang. Oke, ini bagian yang krusial banget biar kita nggak dicap nggak sopan. Pertama, imbuhan sang atau san itu hukumnya wajib ditambahkan di belakang nama lawan bicara atau orang ketiga pas kita lagi ngobrol. Ini etika dasar orang Jepang. Kedua, dan ini sering banget jadi jebakan, jangan pernah nambahin sang di nama kalian sendiri. Kalau dilakuin, kalian bakal kedengaran sombong banget. Ketiga, kalau lagi ngomong sama anak kecil biar kerasa lebih akrab, sang bisa diganti jadi chan atau chan. Dan yang keempat nih, perhatiin kata anata atau anata yang artinya Anda. Walaupun artinya emang Anda, tapi di Jepang kata ini malah jarang banget dipakai loh. Manggil orang asing atau rekan kerja pakai anata malah bisa ngasih kesan kurang sopan. Kata ini biasanya cuma dipakai buat hubungan yang udah super dekat aja. Jadi sebisa mungkin hindari pemakaian kata ini ya. Terus kalau nggak boleh pakai kamu atau Anda, kita manggilnya gimana dong? Gampang, panggil aja langsung pakai namanya ditambah san. Coba dengerin dialog ini. Suzuki lagi nanya langsung ke Miller. Suzuki bilang, Mira-san wa gakusei desu ka? Mira-san wa gakusei desu ka? Perhatiin deh, Suzuki nggak pakai kata Anda, tapi langsung nyebut nama lawan bicaranya. Ini tuh cara paling natural dan paling sopan dalam bahasa Jepang. Terus si Miller jawab dengan santai, Iie, kaishain desu. Iie, kaishain desu. Dan perhatiin juga, Miller nggak namain san pas ngomongin dirinya sendiri. Sesuai banget sama aturan yang baru aja kita bahas. Wah, nggak kerasa kita udah selesai ngebedah semua fondasi dasar dari Minna no Nihongo bab 1. Mulai dari bikin kalimat positif, mengubahnya jadi negatif, cara bikin pertanyaan, pakai partikel, sampai aturan kesopanan pas nyebut nama. Nah, buat penutup sesi penjelasan kita kali ini, coba deh kalian pikir-pikir. Berbekal semua pola yang udah kita kuasain hari ini, gimana cara kalian nyusun kalimat bahasa Jepang yang utuh buat ngenalin nama sekaligus profesi kalian ke kenalan baru? Coba dirangkai sendiri ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.